Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Keterampilan mengendalikan King Sui ditambah dengan gerakan penolakan dan serangan perisai dari Gunung Sembilan Benua membuat Bei Huang Yu kelelahan sekaligus. Dia hanya terlihat bingung untuk dipukuli, tetapi dia tidak terluka secara fisik. King Sui tersenyum, jika dia memanggil binatang pembunuh naga dan pedang terbang, bisakah dia membunuh Bei Huang Yu? King Sui pasti tidak akan membunuh Bei Huang Yu. Jadi dia tidak menggunakan pedang terbang atau binatang pembunuh naga. Namun, mereka tidak bisa terus bertempur seperti ini. Tidak semua gerakannya efektif, dan gerakan pengendali menghabiskan lebih banyak energi daripada gerakan lainnya. Jika tidak, akan bertentangan dengan alam untuk terus mengendalikan lawan. Serangan mencungkil, segel cerah Buddha, tangan penangkap naga, gerakan tolakan, dan Gunung Sembilan Benua hampir tidak bisa mengendalikannya dengan konsumsi energi yang begitu tinggi. Jika King Sui adalah pria lain, dia mungkin akan pingsan karena tingkat konsumsi. King Sui memiliki banyak teknik pembatalan konsumsi, jadi dia menyukai teknik dan gerakan yang menghabiskan banyak energi. Jika kebutuhan energi suatu kemampuan tinggi, kemampuannya juga akan kuat, termasuk daya keluaran atau daya pengendali kemampuan tersebut. Bei Huang Yu sangat kesal dan ingin membunuh pemuda ini dengan satu gerakan. Dia sekarang sedang dipermalukan, sungguh penghinaan yang luar biasa. Namun, dia tetap tenang di hatinya. Pemuda ini luar biasa. Meskipun dia hampir tidak bisa disakiti oleh serangan pemuda itu kecuali untuk gerakan berat, dia sedikit takut dengan serangan yang tidak stabil sekarang. Bei Huang Yu takut dengan gerakan tolakan. Serangan itu lambat dan berat, tapi itu sangat kuat. Serangan itu hanya akan efektif ketika lawan tidak berdaya dan hanya King Sui yang dapat menggunakan jurus penolak secara maksimal. Ini juga merupakan langkah paling efektif melawan Bei Huang Yu. Karena mereka hanya sparring dan menguji skill mereka, tidak perlu mencari intinya. King Sui berpikir bahwa dia bisa membunuh Bei Huang Yu jika dia menggunakan kartu trufnya. Groar. Tiba-tiba, monster iblis raksasa muncul di depan Bei Huang Yu, seekor monyet besar. King Sui melihat sekilas, itu pasti monyet, bukan gorila. Itu seperti monyet emas yang diperbesar, kira-kira seukuran 100 meter. Itu tidak benar-benar dibangun dengan baik, tetapi itu memberikan serangan ke King Sui secara instan. Wajah King Sui berubah setelah melihat kecepatannya. Dalam sekejap kesadaran, Gunung Sembilan Benua diblokir di depan monyet raksasa ini. Beng! Dengan suara keras, Gunung Sembilan Benua dibuang. King Sui tidak berani lalai, dia mengaktifkan kesadarannya. Binatang pembunuh naga dan Phoenix api muncul di depan King Sui. Pada saat ini, monyet itu berlari menuju King Sui lagi. King Sui melambai dan menggunakan semua keterampilannya yang melemah dengan cepat. Bersamaan dengan itu, binatang pembunuh binatang naik. Bahkan monyet yang kuat berhati-hati tentang itu, tetapi tiba-tiba ia menangkap binatang pembunuh naga seperti seorang pria yang memegang ikan secara langsung. Binatang pembunuh naga hanya bisa berjuang tetapi dia tidak bisa pergi. King Sui baru dalam adegan ini. Phoenix api berubah menjadi Phoenix hitam raksasa dan menggunakan skill yang melemah pada monyet raksasa tersebut. King Sui membuat monyet raksasa ini pusing dengan menggunakan tangan penangkap naga, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang Bei Huang Yu datang. Sebelumnya, tidak disebutkan bahwa binatang iblis dilarang, jadi tindakan ini tidak melebihi batas. Namun demikian, siapapun yang memanggil binatang iblis itu terlebih dahulu sudah dirugikan. Monyet raksasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan setelah melemah, Phoenix api dan binatang pembunuh naga bukanlah saingannya. Binatang pembunuh naga itu kuat, tapi monyet raksasa itu terlalu cepat. Yang paling penting, cakar monyet itu sangat lincah,
dia bisa menangkap binatang pembunuh naga dalam sekejap. Monyet pada dasarnya adalah musuh bebuyutannya. King Sui menghindari pedang Bei Huang Yu dan memanggil laba-laba naga. Saat kemunculannya, monyet raksasa itu terperangkap di jaring laba-laba. Tentu saja, King Sui menggunakan tangan penangkap naga dan segel terang Buddha di antaranya. Laba-laba naga hanya memiliki kekuatan 5 miliar Dao Force, tetapi sutra laba-laba itu sangat menakutkan. Setelah menyerap kemampuan monster air raksasa, dengan bakatnya sendiri, kekerasan dan jalinan gila dari sutra laba-laba membuat monyet raksasa tersebut segera kehilangan semangat bertarungnya. Setelah beberapa saat, itu diikat menjadi pangsit, tidak bisa bergerak. King Sui tercengang. Dia melihat kekuatan spider naga untuk pertama kalinya. Anehnya, ia bisa menjebak sesuatu setidaknya 4 kali lebih kuat dari dirinya sendiri dalam waktu singkat dan membuatnya tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, King Sui membuat monyet itu pusing. Jika tidak mudah untuk menjebak monyet cepat ini. Sekarang, King Sui memperhitungkan bahwa laba-laba naga dapat menaklukkan monyet raksasa sendirian selama monyet raksasa itu tidak melarikan diri. Bei Huang Yu berhenti. Setelah melihat binatang iblisnya ditaklukkan, dia tahu dia telah dikalahkan. Dia tidak ingin berakhir seperti monyet raksasa. Sementara King Sui hadir, laba-laba besar itu bisa menjebaknya dengan mudah. Jika bahkan binatang iblisnya tidak bisa melarikan diri dari jaring laba-laba, maka dia juga tidak bisa. "Saya menyerah," kata Bei Huang Yu dengan getir. Ketiga kata ini terdengar sangat keras karena dia adalah seseorang yang tidak akan menyerah pada siapapun. Namun, dia merasa bahwa dia bertemu seseorang yang aneh hari ini, keberadaan yang jahat, seseorang yang bahkan lebih mempesona darinya. Orang ini tidak normal dan luar biasa. Binatang iblisnya bahkan lebih menakutkan. Setelah binatang iblis itu keluar, dia kehilangan semua semangat tempurnya. Itu adalah ketidakberdayaan yang menyakitkan. King Sui menjauhkan binatang iblisnya, laba-laba naga juga melepaskan sutra laba-laba. Bei Huang Yu terlihat sangat canggung dan gelisah, tapi Nuolan berjalan mendekat sambil tersenyum. "Bagus sekali. King Sui, saya tidak tahu Anda tahu banyak hal, apakah Anda seorang penjinak binatang?" "Tidak, keahlian kuliner saya adalah kebanggaan saya. Saya seorang juru masak," kata King Sui dengan serius. Mendengarkan King Sui, Bei Huang Yu memandang King Sui dengan marah dan berkata, "Penjinak binatang akan frustrasi sampai mati setelah mendengarkanmu. Tuan Yu, jangan kesal. Semua keterampilan yang telah saya pelajari sangat aneh dan Anda tidak mengenal saya dengan baik pada awalnya. Bisa dikatakan saya memiliki keuntungan dari serangan pertama." King Sui memutuskan untuk membiarkan sedikit wajah pria itu tetap utuh. "Saya kalah, saya benar-benar mengakuinya. Saya sangat yakin, keterampilan yang telah Anda pelajari itu rumit. Kekuatan saya berkurang setengahnya. Plus, Anda sangat tangguh dan juga memiliki banyak gerakan yang rumit. Jika seranganmu lebih tajam, kamu bisa mengakhiri pertempuran ini secara instan." Bei Huang Yu menggelengkan kepalanya dengan getir. "Secara praktis, memang begitu. Ada banyak perubahan dalam pertarungan yang sebenarnya. Jika Anda tahu sebelumnya bahwa saya memiliki keterampilan seperti itu dan menggunakan gerakan terkuat Anda dengan binatang iblis Anda, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya." "Kedengarannya benar, tapi kamu tahu terlalu banyak hal. Objek seperti gunung itu bisa memblokir seranganku. Saya memiliki harta karun juga tapi saya tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Saya bahkan tidak menggunakan gerakan terkuat dari pedang ilahi Tai saya." Bei Huang Yu merasa semakin tertekan semakin dia membicarakannya. "Kekuatanku saat ini lebih lemah darimu. Aku akan tamat jika kamu menggunakannya lebih awal," ucap King Sui merendah. Persahabatan sering kali dibuat setelah perkelahian. Keduanya tampak lebih dekat setelah bertarung. Bei Huang Yu menjadi lebih banyak bicara. Melihat King Sui, dia berkata, "Adik laki-laki, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu suka Nuolan?" Nuolan menatap tajam ke arah Bei Huang Yu,
apa yang kamu bicarakan, jangan bicarakan tentang hal itu. Saya suka keindahan. Saya memiliki istri dan banyak wanita, tetapi saya masih menyukai kecantikan. Namun, saya merasa bersalah, jawab King Sui. Bersalah? Mengapa? Tanya Bei Huangyu dengan rasa ingin tahu. Wanita saya cantik, secantik Nuolan. Mereka luar biasa, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan cinta yang utuh dari saya. Meskipun saya sangat menyukai mereka dan dapat mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi mereka masing-masing, saya juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Saya merasa bersalah karena tidak bisa menghabiskan seluruh waktu saya dengan mereka. King Sui menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Kamu benar-benar orang aneh dan Casanova, kata Bei Huangyu perlahan setelah beberapa saat. King Sui menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia memperhatikan ekspresi Nuolan yang tampak seperti senyuman, tetapi juga tidak menyukainya. Namun, Bei Huangyu berkata dengan gigih, saya tidak akan berhenti. Tidak masalah jika Anda menyukai Nuolan, kita bisa memperjuangkannya dengan adil dan jujur. King Sui memandang Bei Huangyu, apakah Anda benar-benar merasa perlu? Bei Huangyu memandang King Sui, ekspresi tidak bisa berkata-kata menutupi wajahnya. Ada apa? Apakah Anda berpikir bahwa Nuolan tidak akan jatuh cinta pada saya? Gadis tidak selalu menyukai pria yang hanya tahu cara bertarung. King Sui tersenyum, untuk berpikir bahwa dia juga akan memiliki saat-saat ketika dia berperilaku seperti bajingan. Ketika mereka pertama kali bertemu, King Sui berpikir bahwa dia adalah orang yang berpikiran sederhana yang memiliki hati yang baik. Tapi dari cara dia berbicara sekarang, dia mungkin tidak selalu sama dengan penampilannya. Untuk saat ini, aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Mari kita ikuti arus. Apa yang menjadi milik Anda, akan selalu menjadi milik Anda. Anda tidak bisa memaksanya. Yang benar adalah seseorang harus berjuang demi takdirnya sendiri bahkan melawan surga. Kebahagiaan harus dikejar. Terkadang, jika Anda tidak melakukannya, Anda akhirnya akan menyesal pada akhirnya. Jelas bahwa Bei Huangyu tidak setuju dengan apa yang dikatakan King Sui. Secara alami, King Sui juga mengerti apa yang dia maksud. Pada kenyataannya, memperjuangkan takdir Anda sendiri terkadang menentukan hasil dari segalanya. King Sui hanya mengatakan hal-hal sebelumnya dari hatinya, dan itu juga merupakan metode mundur terlebih dahulu untuk maju lebih jauh. Selain itu, untuk saat ini, King Sui juga tidak tahu bagaimana dia bisa bertarung untuk Nuolan. Bagaimanapun, dia tidak hanya bermain-main dengannya. King Sui telah memperlakukan semua gadisnya dengan serius. Jika dia menyukai seorang wanita, dia akan memperlakukannya dengan sangat baik seumur hidup. Sayangnya, dia tidak lagi bisa memberikan seorang wanita cinta yang sempurna, oleh karena itu, dia hanya bisa mencurahkan sepenuh hati untuk mereka masing-masing. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan ini dan minum anggur. Meskipun saya mungkin bukan orang yang baik, sejujurnya, Anda adalah orang pertama yang berhasil membuat saya kagum. Kata Bei Huangyu, mendengar nada bicaramu, sepertinya ada seseorang yang tidak kamu kagumi dari hatimu. Kata Nuolan saat ini, tentu ada. Tuan muda dari Demon's Gate misalnya. Pria itu gila, ditambah usianya 2 kali lipat umurku. Meskipun dia mungkin juga muda, jika saya seumuran dengannya, tidak diketahui siapa yang akan menjadi yang lebih kuat di antara kami. Namun, saya dapat memastikan satu hal. Jika Anda seumuran dengannya, bahkan jika saya bertarung dengannya, kami tetap tidak akan bisa mengalahkan Anda. Bei Huangyu berkata tanpa berkata-kata. Bei Huangyu tidak terpengaruh olehnya. Dia juga orang yang lugas dan akan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Terkadang, begitulah kecenderungan manusia untuk bertindak. Dua orang, yang bisa dianggap saingan cinta satu sama lain, juga bisa menjadi sahabat. Untuk saat ini, King Sui tidak yakin apakah dia bisa dianggap berteman dengan Bei Huangyu, tetapi dia tidak mengusirnya. Meskipun Bei Huangyu mungkin memiliki status tinggi,
dan kekuatannya juga tangguh, karena bagaimana istana ilahi terkait dengan istana abadi Tai, masing-masing memiliki hubungan yang baik satu sama lain hingga batas tertentu. Paling tidak, mereka bisa dianggap sekutu. Mari kita minum di sini. Tidak ada tempat lain yang lebih baik selain di sini. King Sui menyimpulkan, aku akan lupa jika kamu tidak pernah menyebutkannya. Orang-orang selalu berkata bahwa tempat ini memiliki makanan yang lezat serta tabib ajaib yang bekerja di sini. Karena saya sangat sibuk, saya tidak pernah punya waktu untuk mencicipinya. Izinkan saya memastikan apakah rumor itu benar hari ini. Oh ya, apakah Anda benar-benar seorang tabib ajaib? Bei Huangyu menatap King Sui dengan curiga. Tentu saja, kalau begitu bisakah kamu membuktikannya padaku? Saya sangat penasaran, mengingat betapa hebatnya kultivasi Anda, bagaimana Anda memiliki waktu untuk mempelajari cara pengobatan. Bei Huangyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bukan perawan lagi, King Sui berkata dengan serius setelah mengamati Bei Huangyu untuk sementara waktu. Kotoran, kata itu segera keluar dari mulut Bei Huangyu. Dia kaget tidak bisa berkata-kata. Nuolan melirik mereka berdua dengan marah, bisakah kalian berdua bertindak lebih serius? Tanpa ragu, ketika datang ke makanan dan anggur, tidak ada keluhan yang bisa diajukan ke Imperial Cuisine Hall. Saat Bei Huangyu memasukkan makanan ke dalam mulutnya, dia segera melihat ke arah King Sui, apakah kamu menyiapkan semua ini? Tepat, King Sui dengan bangga memandang Bei Huangyu. Saya harus mengakui bahwa keterampilan memasak Anda bahkan melebihi kultivasi Anda. Bei Huangyu berkata dengan nada serius. Saya selalu bangga dengan masakan saya. Memang karena semua wanita saya telah mencicipi masakan saya yang berdosa sehingga mereka menyadari hidup mereka akan menjadi sangat membosankan setelah saya pergi. Itu sebabnya mereka masing-masing memutuskan untuk menikah denganku. King Sui berkata sambil mengenang masa lalu. Baik Bei Huangyu dan Nuolan menatap kosong ke arah King Sui. Pindah, Bei Huangyu sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Nuolan yang dengan senang hati menikmati makanannya. Perasaan kenikmatan tertulis di seluruh wajahnya. Melihat ekspresinya, dia akhirnya percaya apa yang dikatakan King Sui. Saudaraku, saya harus mengakui bahwa Anda adalah yang lebih pintar. Untuk mendapatkan hati wanita, Anda harus mulai dari perutnya. Saya dikenal oleh orang-orang sebagai kultivator gila. Jika saya tahu, saya akan belajar menjadi koki. Dengan begitu, mungkin Nuolan akan. Saat ini, Nuolan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Secara alami, dia bisa mengatakan bahwa keduanya bercanda satu sama lain. Dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Anda membuat keputusan yang tepat dengan berkultivasi. Disitulah tepatnya bakat Anda. Jika Anda benar-benar ingin belajar memasak, paling-paling Anda hanya akan menjadi juru masak kelas 3. Ini juga membutuhkan seseorang untuk memiliki bakat. Faktanya, itu bahkan lebih ketat daripada budidaya. King Sui terkekeh. Apakah ini lelucon? Tuan muda Istana Abadi Tai belajar memasak. Ini pasti akan membuat semua orang menjatuhkan rahang mereka. Untuk saat ini, kamu bukan hanya seorang koki, tapi juga seorang koki yang kejam. Mau tak mau aku bertanya-tanya berapa banyak orang seusiaku yang bisa mengalahkanmu. Awalnya, saya pikir ini harus menjadi kemenangan yang pasti bagi saya, tetapi saya tidak pernah berharap diri saya benar-benar dikalahkan. Oh ya, binatang iblis milikmu itu juga menakutkan, tetapi dia membutuhkan kerja sama kamu. Jika kalian berdua bekerja sama, saya yakin lawan akan dibuat gila oleh Anda. King Sui memahami kata-kata Bei Huangyu. Jika dia tidak bertindak bersama dengan binatang iblisnya, Bei Huangyu akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri, tetapi jika dia melakukannya, kemungkinan hal itu akan segera turun ke nol. Jika King Sui tidak melemahkan Bei Huangyu, dia pasti akan benar-benar dikalahkan olehnya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin tidak mampu menahan 3 pukulan. Bei Huangyu juga menyadarinya, tapi faktanya, King Sui memang mampu itu.
Yang membuatnya semakin kesal adalah, saat King Sui tumbuh, dia juga akan terus berkembang. Tetapi jika ada saatnya ketika dia tertinggal dalam hal kultivasi, faktor daya tariknya akan langsung berkurang setengahnya bahkan tanpa melihat kemajuan King Sui di dalamnya. Bagaimana ini adil? Di masa depan, saya akan datang dari waktu ke waktu untuk membawa kembali makanan. Bei Huangyu berkata sebelum dia pergi. Kamu hanya diperbolehkan melakukannya seminggu sekali. King Sui berkata dengan tegas. Sebenarnya, dia tahu bahwa akan sulit bagi Bei Huangyu untuk datang sesekali mengingat betapa sibuknya dia dengan kultivasinya. Baiklah, jangan ragu untuk datang ke Tai Immortal Palace kapanpun kamu punya waktu luang. Setidaknya aku bisa mentraktirmu anggur. Tentu. Dan, Nuolan, aku tahu bocah ini mungkin sangat populer di kalangan wanita, tapi kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa tidak ada pria yang akan mencintaimu lebih dari saya. Aku akan terus menunggumu. Saya harap Anda benar-benar dapat mempertimbangkan saya, adik, karena Anda sudah memiliki begitu banyak istri. Bisakah Anda melepaskannya sekali ini saja dan mengampuni saya? Bei Huangyu tidak mau menyerah. King Sui tidak pernah menyangka dia memiliki sisi yang cerewet, yang kimu bocor setiap malam. Jelas bahwa satu wanita tidak cukup untuk memuaskan keinginan Anda. Jika Anda benar-benar perawan seperti yang Anda katakan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa selain melihat Anda dengan kagum. Karena bukan itu masalahnya, meskipun Anda mungkin belum menikah, saya tahu bahwa Anda sama seperti saya, atau bahkan mungkin lebih baik. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya mengalami acara yang menyenangkan seperti itu. Sepertinya Anda juga hanyalah pria menyedihkan, Nuolan menimpali. Bei Huangyu benar-benar tidak bisa berkata-kata kali ini. Setelah Bei Huangyu pergi, King Sui memperhatikan bahwa Nuolan sedang menatapnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat bingung. Mengapa kamu menatapku? Saya selalu berpikir bahwa Anda lebih rendah dari saya dalam hal kekuatan. Siapa yang berharap Anda menyembunyikan begitu banyak kekuatan Anda? Untuk berpikir bahwa bahkan Bei Huangyu akan dipukuli oleh Anda. Nuolan sepertinya ingin melihat melalui King Sui. Dia ceroboh. Terus terang, ada celah yang cukup besar antara kekuatan kami. Aku kebetulan bisa menahannya. King Sui berkata dengan santai, sedikit senyum di wajahnya. Tanpa disadari, seminggu telah berlalu. Imperial Cuisine Hall menjalankan bisnisnya seperti hari-hari lainnya, dan reputasinya perlahan meningkat. Secara alami, masih ada beberapa orang bodoh yang mencoba menantang Aula. Tetapi kebanyakan dari mereka akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ada juga beberapa masalah dengan orang yang ingin membeli makanan dengan paksa. Misalnya, ada orang yang menyatakan dirinya berstatus tinggi, datang dan menuntut untuk membeli makanan hanya untuk menyadari bahwa makanan itu telah habis terjual. Orang-orang itu kemudian akan mulai menuntut King Sui untuk menyiapkannya di tempat dalam jumlah besar. Secara alami, hal-hal juga tidak berakhir dengan baik untuk orang-orang itu. Melihat aula itu menghasilkan begitu banyak uang, tentu saja akan ada banyak orang yang ingin mengambil alih untuk diri mereka sendiri. Mereka yang tinggal di dalam terang, serta mereka yang hidup di bawah sorotan, telah datang. Tetapi sebagai imbalannya, yang mereka dapatkan hanyalah imbalan. Secara alami, mereka yang memiliki niat jahat menderita rasa sakit yang lebih besar sedangkan luka mereka, yang tidak memiliki niat buruk, tidak seserius itu. Tapi mereka masih tidak bisa melepaskan diri dari paling tidak salah satu kaki mereka patah. King Sui, saya sudah berhasil mendapatkan berita tentang itu. Pada hari ini, Nuolan mencari King Sui, mengatakan ini padanya. Berita apa? King Sui tercengang. Berita tentang Five Tigers Immortal Sect. Nuolan menjawab kembali. King Sui segera kewalahan dengan kegembiraan. Dia berkata buru-buru, ceritakan padaku. The Five Tigers Immortal Palace terkait dengan Five Tigers Immortal Sect. The Five Tigers Immortal Sect berdiri tepat di bawah Five Tigers Immortal Palace. Dengan kata lain,
keduanya sebenarnya adalah satu entitas, kata Nuolan. King Sui mengerutkan alisnya. Aku agak bingung. Klan yang pernah menguasai Five Tigers Immortal Palace mendirikan Five Tigers Immortal Sect. Namun, orang yang memimpin Five Tigers Immortal Palace telah berubah sekarang dan tidak lagi dari klan yang pernah memerintah sebelumnya. Meski begitu, Five Tigers Immortal Sect masih merupakan cabang dari Five Tigers Immortal Palace. Mereka cukup kuat dan memiliki otoritas yang cukup tinggi di Istana Abadi itu sendiri. Nuolan menjelaskan kepada King Sui. King Sui mengerutkan alisnya. Sepertinya hal-hal kali ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Jika dia ingin membantu Tantai Lingyan menyelesaikan masalahnya, dia harus berhadapan dengan Five Tigers Immortal Palace. Tapi Five Tigers Immortal Palace saat ini memiliki hubungan dekat dengan Demon's Gate. Bahkan jika Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai akan menggabungkan kekuatan mereka, mereka masih tidak akan memiliki kesempatan melawan keduanya. Nuolan tahu bahwa telah terjadi konflik antara King Sui dan Five Tigers Immortal Sect sebelumnya. Tapi menilai dari bagaimana situasi saat ini, sepertinya dia tidak akan bisa segera menyelesaikannya. Karena itu, setelah beberapa saat ragu, dia berkata, karena Anda telah menunggu selama bertahun-tahun, Anda seharusnya senang akhirnya bisa mendengar berita tentang mereka. Bagaimanapun, waktu ada di pihak Anda. Mengapa Anda tidak melakukannya selangkah demi selangkah? King Sui merasa hangat mendengar kata-kata kepedulian ini. Dia mengangguk. Memang, itu adalah hal yang membahagiakan. Namun, King Sui tidak pernah berencana memberitahu Tantai Lingyan tentang hal itu untuk saat ini. Dia harus menunggu waktu yang tepat dan hanya memberitahunya ketika dia cukup kuat untuk menangani musuh bebuyutannya. Terima kasih. King Sui tersenyum. Ini dia lagi dengan formalitasmu. Nuolan menghela nafas lega ketika dia melihat King Sui melakukannya. Dia benar-benar khawatir King Sui akan pergi dan mencari Istana Abadi Lima Macan secara langsung. Bagaimanapun juga, kamu adalah pemilik perempuan. Apakah Anda merasa tidak nyaman karena tidak bisa memanfaatkan saya? Nuolan tidak marah. Dia menatap King Sui dengan tatapan menggoda. Melihat itu, King Sui segera menghindari kontak dengan matanya. Saat berada di depan wanita ini, dia tidak hanya tidak dapat memanfaatkannya setelah dirayu, tetapi dia juga akan mempermalukan dirinya sendiri. Nuolan tahu bahwa King Sui sedang pemalu. Selain itu, keinginannya untuk menyelidiki tubuhnya tidak terlalu kuat. Dia seperti bayi besar. Sebenarnya, dalam keadaan seperti ini, bukan karena dia tidak pernah memikirkannya, tetapi itu ada hubungannya dengan hati nuraninya. Meskipun sudah menikah dan memiliki anak sendiri, dia masih merasa sedikit malu. Namun demikian, dia masih sudah benar-benar berbeda dari remaja laki-laki seperti dulu. Apakah kamu benar-benar sudah menikah? Dari pandangan King Sui, dia tahu bahwa dia tidak berpura-pura. Sebelum ini, Nuolan bahkan mencurigai King Sui masih perjaka. Berpikir sampai titik ini, Nuolan memberi King Sui pandangan yang lebih aneh, begitu banyak sehingga dia mulai memeriksa tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Mungkinkah dia punya masalah di departemen itu? Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menjelaskan rasa malu meski begitu luar biasa? Hanya dalam sekejap mata, King Sui berhasil memahami bagaimana perasaan Nuolan dengan melihat ke matanya. Dia langsung kesal. Bagaimana seorang pria bisa diremehkan seperti ini? Sambil memikirkannya, dia merasakan semacam reaksi di bagian bawah tubuhnya. Perlahan, itu didirikan, saya adalah pria normal. Nuolan menatap King Sui. Ketika dia melihat tenda mencuat di bagian bawah tubuhnya, wajahnya memerah dan dia membuka mulutnya sedikit. Tak lama kemudian, dia berbalik dan menghilang. King Sui menunduk untuk melihat adik kecilnya. Sekarang, dia juga sudah tenang. Dia tidak tahu mengapa dia begitu gelisah sebelumnya. Juga, ketika Nuolan telah menatap tepat pada kejantanannya yang didirikan, tatapan terkejutnya saja sudah cukup untuk merebut hatinya. Hingga saat ini, pemandangan tersebut masih belum meninggalkan pikirannya.
King Sui menenangkan dirinya. Sekarang, dia dipenuhi dengan motivasi sekali lagi. Di masa lalu, dia telah memutuskan untuk membantu Tantai Lingyan menyelesaikan hal-hal di dalam hatinya. Pada satu titik di masa lalu, Five Tigers Immortal Sect membantai semua orang dari klannya. Tentu, dia harus membalaskan dendam keluarganya. Apa yang melampaui harapan King Sui adalah bahwa hal-hal yang berputar Tantai Lingyan benar-benar terkait dengan gerbang setan. Bahkan jika masalah Tantai Lingyan tidak pernah ada, Istana Ilahi akan terus bertempur melawan gerbang setan. Tentu saja, Istana Abadi Tai dan Istana Abadi Lima Macan juga tidak akan hanya duduk diam dan menyaksikan pertempuran berlangsung. Ini luar biasa. Itu telah mendorong King Sui lebih lagi untuk melenyapkan Istana Abadi Lima Macan dan Gerbang Setan. Mempertimbangkan bahwa Five Tigers Immortal Sect bisa rukun dengan Demon's Gate, mereka tentu saja bukan organisasi yang jujur. Gerbang Setan menyebut diri mereka Gerbang Suci. Karena darah Raja Iblis di dalam diri mereka, mereka melakukan hal-hal berdasarkan keinginan mereka sendiri. Sudah menjadi sifat mereka untuk merasa sulit menahan segala bentuk rayuan. Misalnya, jika seorang pria biasa melihat seorang wanita cantik, dia tidak akan berani berbuat apa-apa karena terlalu banyak hal yang harus dia khawatirkan. Namun, orang-orang di gerbang setan tidak akan ragu untuk melanggar wanita malang itu. Bagi mereka, yang terpenting adalah kepuasan diri sendiri. Justru karena inilah gerbang iblis menjadi musuh bebuyutan Istana Ilahi. Di dunia yang benar, tindakan yang ditunjukkan oleh Demon's Gate dianggap tidak bermoral, tidak beradab, dan tidak dapat ditoleransi. Ada terlalu banyak manusia di dunia ini. Dibandingkan dengan jumlah besar ini, jumlah orang di gerbang setan sangat kecil. Jadi, bahkan jika banyak orang dari gerbang iblis melakukan hal-hal buruk, itu tidak akan menghentikan perkembangan masyarakat, apalagi beberapa dari mereka bahkan akan dihentikan oleh orang lain. Bahkan tanpa orang-orang di gerbang setan, hal-hal seperti pembantaian, pemerkosaan, atau penculikan juga terjadi setiap hari. Tidak lama kemudian, Nuolan turun dari atas. Dia terlihat sangat normal. King Sui adalah orang yang terlihat canggung saat melihatnya. Dia berkata dengan memalukan, "Sister Nuolan, saya tidak berusaha bersikap kasar, saya hanya ingin membuktikan kepada Anda bahwa saya normal." "Apa? Buktikan saja kepada siapapun yang Anda inginkan. Apa hubungannya dengan saya?" Nuolan tidak bisa berkata-kata. "Saya ingin sekali membuktikannya kepada Anda. Ini seperti jika tidak, saya akan terus merasakan sesuatu yang aneh di hati saya. Sekarang setelah saya memberitahu Anda bahwa saya dalam kondisi sempurna, tidak ada lagi yang perlu saya khawatirkan." King Sui tanpa malu-malu berkata, seolah-olah dia adalah orang bijak yang serba tahu. Untuk sesaat, Nuolan tersedak, "Kamu mulai melangkahi garis sekarang. Baiklah, aku akan berhenti membicarakan hal ini. Ngomong-ngomong, siapa yang membuat janji bertemu dengan saya hari ini?" King Sui mengubah topik pembicaraan. "Kamu tahu orang ini? Dia juga sangat tidak biasa. Dia adalah Nyonya Paviliun Bunga Hujan." Nuolan terkekeh. King Sui tercengang. Paviliun Bunga Hujan bukanlah sekte yang sangat kuat di domain Kaisar Utara. Namun, itu masih bisa dianggap sebagai salah satu sekte kelas 1, karena mereka memiliki banyak pengaruh di sekitar area tersebut. Sekte itu juga dibentuk sendiri oleh pembudidaya wanita. Itu mungkin bukan sekte abadi atau istana abadi, tapi itu bisa dihitung sebagai keberadaan yang bisa menyaingi mereka. Orang-orang di Rainflower Pavilion semuanya adalah wanita cantik. Mereka tidak membatasi setiap anggota mereka. Para wanita diizinkan menikah, dan bahkan setelah melahirkan, mereka masih bisa menjadi anggota pavilion. Orang-orang di Rainflower Pavilion bekerja sama sebagai satu kesatuan. Di antara wanita-wanita ini, banyak dari mereka telah menikah dengan klan aristokrat atau murid dari sekte tertentu. Perlahan-lahan, mereka mulai membentuk koneksi mereka dan memperluas jaringan mereka, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mungkin memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak diketahui siapapun.
Sampai sekarang, itu sudah hampir sejajar dengan Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai. Hal utama tentang paviliun air hujan adalah bahwa hal itu memiliki banyak pengaruh di area sekitarnya. Jika ada orang bodoh yang meletakkan tangan mereka di paviliun air hujan, mereka kemungkinan akan menderita kematian yang menyedihkan. Pengetahuan ini telah diwariskan dalam waktu yang sangat lama. Menurut rumor, bahkan dikatakan bahwa Nyonya Paviliun Air Hujan memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya. King Sui telah mendengar banyak hal tentang kelompok itu, tetapi dia tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Itulah mengapa kali ini, dia tidak tahu apa yang bisa diminta Nyonya dengan datang ke sini. Dia telah menyatakan secara spesifik bahwa dia hanya akan menangani penyakit terminal. Gagasan ini membuat King Sui penasaran. Dia bertanya-tanya apakah Nyonya Paviliun Bunga Hujan telah mendapatkan semacam penyakit mematikan dan datang mencarinya. Ini harus menjadi hal yang baik. Dia seharusnya bisa mendapatkan banyak manfaat dari mengenal orang seperti itu. 2 jam kemudian, Nyonya Paviliun Rainflower Paviliun tiba di Imperial Cuisine Hall. Ketika King Sui melihat wanita ini, dia tercengang. Dia tampak seperti seorang wanita berusia 30-an. Namun, dari vitalitasnya, King Sui tahu bahwa dia berada di puncaknya. Wanita itu sangat bermartabat dan berwujud baik. Rambutnya yang indah diikat dan leher seputih saljunya panjang dan ramping, tembus cahaya dan sempurna seperti batu giok. Matanya sangat indah, jernih namun dengan sedikit rasa dingin. Namun, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Ini membentuk pesona misterius bersama dengan pinggang rampingnya dengan pantat bulat dan kaki lurus. King Sui tidak tahu bahwa dia telah mendapatkan semacam penyakit mematikan hanya dari penampilannya, tetapi masih berdiri dan membuatnya tetap masuk. Suster Nuolan, tabib ajaib King. Wanita itu angkat bicara. Ada pesona dewasa dalam suaranya. Saudari Menjing. Nuolan memeluk wanita itu dengan senang hati. King Sui tidak menyangka mereka berdua berhubungan baik. Dia mengangguk, "Halo, Sister Menjing, apa yang terjadi padamu? Ini adalah tempat untuk mengobati penyakit terminal." Nuolan bertanya dengan cemas. "Penyakit saya bukanlah penyakit mematikan, tapi saya berharap tabib ajaib King dapat membantu saya." "Nuolan, tolong bantu saya." Menjing melihat ke arah King Sui dan berkata dengan lembut. King Sui merasa bahwa wanita ini baik-baik saja dengan kata-katanya dan tidak menekannya dengan identitasnya, tetapi malah membawa Nuolan ke dalam gambar. Ini membuat King Sui merasa sangat baik. Dia mengangguk, "Baiklah, lanjutkan. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda?" "Saya ingin punya anak." King Sui hampir tersandung dan bahkan Nuolan tercengang. Dia memandang King Nuo, ekspresinya adalah campuran antara bingung, terkejut, dan tertegun. Menjing kemudian memperhatikan pilihan kata-katanya dan dengan cepat berkata, "Maksudku aku tidak bisa hamil. Saya telah mencari banyak tabib dan alkemis, tetapi itu tidak berguna. Saya mendengar bahwa tabib ajaib King memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan datang untuk mencoba keberuntungan saya." King Sui menghela nafas lega, mengangguk, "Biarkan aku memeriksa denyut nadimu." Menjing menggulung lengan bajunya untuk memperlihatkan bagian dari pergelangan tangan seputih saljunya. King Sui meletakkan tangannya di atasnya dan mengerutkan kening sebentar sebelum melepaskannya. "Bagaimana, tabib ajaib, bisakah saya tetap menjadi ibu seumur hidup ini?" Menjing bertanya dengan cemas. "Mari kita begini. Tubuh Anda kekurangan saluran meridian yang dibutuhkan untuk melahirkan." King Sui menggunakan cara paling sederhana untuk menjelaskan situasinya. Wajah Menjing menjadi pucat. Ini adalah pukulan terbesar bagi seorang wanita yang ingin menjadi seorang ibu. Dia tidak akan bisa melahirkan dan menyayangi anaknya sendiri dalam hidup ini. Pikiran tentang pemandangan yang menghangatkan itu membuat hatinya terasa seperti tercabik-cabik. Ketika dia melihat bagaimana keluarga lain memiliki orang tua dan anak, bagaimana ada anak kecil yang bermain-main, kebahagiaan rumah tangga itu adalah salah satu yang paling dia rindukan.
King Sui melihat ekspresi Menjing sebelum menemukan sesuatu dan berkata, "Itu bukan tidak mungkin, tetapi Anda harus menahan rasa sakit yang luar biasa dan Anda juga akan kehilangan sesuatu dalam prosesnya." Setelah mendengar kata-kata King Sui, Menjing memandang King Sui dengan penuh harap, "Saya tidak takut akan rasa sakit. Saya bisa kehilangan apapun. Saya dapat membantu Anda memperbaiki saluran meridian ini dengan menggantinya dengan yang lain. Ketika saya melakukannya, kultivasi Anda akan terpengaruh. Anda mungkin akan kehilangan sekitar 10% dari kekuatan Anda dan mungkin juga memengaruhi kemajuan Anda dalam mencapai terobosan di masa depan." King Sui menjelaskan, "Aku rela menyerahkan semua kekuatanku, apalagi 10% saja, selama aku bisa hamil," kata Menjing dengan sungguh-sungguh. King Sui telah meremehkan tekad seorang wanita ketika mereka ingin menjadi seorang ibu. Dia kemudian menyarankan, "Lebih baik kamu bicarakan ini dengan suamimu dulu. Akan lebih baik jika dia bisa datang ke sini juga." "Itu bukan masalah." Menjing mengangguk dan meminta seseorang untuk memberi tahu suaminya. Tidak lama kemudian suami Menjing tiba. Pria ini sangat dewasa dan memiliki aura pengusaha yang kuat. Kultivasinya ada di sekitar puncak Martial Emperor, tetapi dia memiliki disposisi yang tak terlukiskan. Dia dewasa, dapat diandalkan, dan sangat tampan, memberikan perasaan yang sangat nyaman. Setelah melihat Menjing, dia tidak berusaha menyembunyikan cinta dan belas kasihan yang dia rasakan padanya. "Menjing, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak apa-apa jika kita tidak punya anak. Aku puas hanya dengan kamu di sisiku. Kamu tidak mau ketika aku memintamu untuk menikah lagi. Garis Zongklan akan terputus seperti ini," kata Menjing lembut. "Garis keluarga yang tak terhitung jumlahnya rusak setiap hari di dunia ini. Karena sudah begini, saya akan menerimanya. Jangan seperti ini di masa depan. Hatiku sakit setiap kali aku melihatmu seperti ini." Pria itu tersenyum penuh kasih sayang. King Sui sekarang mengerti, wanita ingin dimanja, meskipun itu wanita yang tenang dan dewasa seperti Menjing. Tabib ajaib King berkata bahwa dia dapat mengobati kondisi saya. "Saya bisa punya anak sendiri sekarang," Menjing berkata dengan senang hati. King Sui menjelaskan situasinya kepada pria ini lagi. Pria itu memandang Menjing dan tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikannya dan dengan demikian menyetujui syaratnya. Dia sangat memahami Menjing. Untuk mendapatkan anak, dia bisa menyerah dalam segala hal. Dia bahkan bisa mengorbankan hidupnya sendiri untuk anaknya, meski dia hanya bisa menikmati satu hari menjadi seorang ibu. Yang penting bukanlah berapa lama hidup seseorang, melainkan jika seseorang memiliki kenangan indah dan titik gemilang dalam hidup mereka. King Sui melakukannya dengan sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba mengubah saluran meridian seseorang seperti ini. Dia bahkan mengeluarkan live and death needles yang jarang dia gunakan. Ekstraksi atau koneksi saluran meridian adalah proses yang menyakitkan. Meskipun King Sui mencoba menghentikan rasa sakitnya, itu tidak akan menghilangkan semua petunjuk rasa sakit sepenuhnya. Namun, Menjing mengatupkan giginya dan bertahan. Setelah 2 jam yang panjang, prosesnya selesai. King Sui menyimpan jarum emas dan jarum hidup dan mati, mengeluarkan nafas panjang saat dia melakukannya. Tubuh Menjing sedikit lemah dan perlu beberapa hari untuk pulih. Namun, dia adalah seorang kultivator yang kuat dan kemampuan pemulihannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. "Tabib ajaib King, bagaimana saya bisa berterima kasih untuk ini?" Menjing tersenyum dan menatap King Sui. "Tidak akan terlalu terlambat untuk mengucapkan terima kasihmu setelah anak itu lahir." King Sui bercanda, "Saya melihat di pintu bahwa Anda menerima kuali. Saya kebetulan punya 2 di sini. Biarkan saya memberikannya kepada Anda. Saya akan datang dan berterima kasih lagi jika saya benar-benar akan melahirkan seorang anak." Menjing menyerahkan King Sui 2 kuali persegi ilahi. King Sui sangat senang. Ini adalah hal yang paling dia kekurangan. Bagi King Sui,
2 kuali persegi ilahi ini jelas cukup untuk biaya perawatan. Itu jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Itu cukup. Saya membutuhkan barang ini sekarang dan hanya 2 ini sudah cukup untuk biayanya. King Sui berkata dengan serius. Saya mendapatkan ini dari relik kuil ilahi. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat membantu menjaga Anda. Mereka bagus untuk dilihat tapi sangat tidak berguna, kata Menjing. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jika Anda memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan di masa mendatang, minta saja Nuolan untuk memberi tahu saya. Jika itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya pasti akan membantu Anda. Menjing berkata dengan senang hati. Menjing pergi dengan pria itu. King Sui melihat 2 kuali persegi ilahi di tangannya dan merasa sangat bahagia. Saat ini, dibutuhkan 2 kuali persegi ilahi untuk meningkatkan 1 tingkat senjata ilahi. Sekarang dia memiliki 2, setelah dimasukkan melalui tracer basin, bisakah mereka dapat meningkatkan nilainya 2? King Sui penuh antisipasi. Saat ini, Divine Square Cauldron adalah sesuatu yang paling dia dambakan. King Sui tidak menyangka bahwa Menjing akan memiliki kuali persegi ilahi. Item ini adalah yang paling berharga bagi King Sui saat ini dan itu juga sesuatu yang paling dia inginkan. Jika senjata ilahi pedang terbangnya dapat ditingkatkan beberapa level, kemampuannya akan meningkat secara signifikan. Meskipun dia telah mengalahkan Bei Huangyu, dia tahu bahwa dia baru saja memasuki lingkaran itu dan kekuatannya ada di paling bawah. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa teknik dan kemampuan yang dia butuhkan waktu untuk tampil. Jika dia tidak diberi kesempatan untuk melakukannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain dibunuh seketika. King Sui menempatkan kuali persegi ilahi ke dalam baskom harta karun, berencana menggunakannya untuk meningkatkan pedang terbang setelah kualitasnya ditingkatkan. Dia sedang dalam mood yang sangat baik. Nyonya Pavilion Bunga Rainflower bahkan mengatakan bahwa dia akan terus mencari Divine Square Cauldron dan dia akan lebih berterima kasih padanya setelah dia mendapatkan seorang anak. Namun, King Sui telah memutuskan bahwa 2 kuali persegi ilahi dari sebelumnya cukup untuk biaya medis. Jika ada lebih banyak Divine Square Cauldron di masa depan, dia tidak akan menolak mereka atau membiarkan mereka kalah. Apakah kuali kecil itu sangat berguna bagimu? Nuolan duduk di seberang King Sui dan bertanya. Saya memiliki teknik yang mengharuskan saya menghabiskan hal-hal ini. King Sui tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi itu juga bukan kebohongan. Saya melihat, saya akan membantu Anda menemukan lebih banyak dari mereka. Saya ingat salah satu teman saya mengalaminya di masa lalu. Itu terlihat sama. Dia hanya menyimpannya karena dia pikir itu terlihat bagus. Nuolan mengingat dan berkata, bisakah kamu membantuku bertanya pada temanmu? Saya bersedia berdagang dengannya. Aku pasti punya banyak hal yang dia minati. King Sui memikirkannya dan berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dengan asumsi itu masih ada. Anda masih harus berterima kasih setelah ini. Nuolan tersenyum dan menatap King Sui. Dia merasa bahwa pemuda ini menjadi semakin misterius dan sepertinya keterampilan medisnya juga terlalu menantang surga. Hal yang sama berlaku untuk alkimia dan masakannya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia tahu bahwa bukanlah hal yang baik untuk menjadi terlalu ingin tahu tentang seorang pria, tetapi ada situasi di mana seseorang tidak akan dapat menarik diri meskipun mengetahui logika ini. Dia bisa menahan diri untuk tidak mengungkit terlalu banyak, tapi tidak mungkin dia bisa menghentikan rasa ingin tahu yang tumbuh di dalam hatinya. Bagaimana Anda ingin saya berterima kasih? Mengapa saya tidak memberikan diri saya hadiah kepada Anda? King Sui memikirkannya dan berkata dengan serius. Itu akan menyenangkan, tapi aku tidak mampu menerimanya. Nuolan berkata dengan sedikit sedih. King Sui menganggapnya sangat lucu. Dia tidak menyangka Nuolan bisa mengatakan sesuatu seperti ini. King Sui, aku mendapat kabar. Apakah Anda tertarik untuk mendengarnya? Nuolan tiba-tiba berkata. Sepertinya ada harapan yang berkedip-kedip di matanya.
Berita apa itu? Apakah begitu bagus sehingga bisa menerangi matamu seperti ini? King Sui tersenyum dan bertanya. Seekor binatang harta karun telah muncul di lembah Red Cloud. Apakah kamu tertarik? Nuolan tidak menjelaskan semuanya. Dia jelas ingin membiarkan King Sui mengajukan pertanyaannya. Oh, binatang harta karun. Binatang harta karun macam apa? Ketertarikan King Sui terusik. Binatang pembunuh naga adalah bentuk evolusi dari binatang harta karun dan tentu saja dia akan sangat tertarik pada mereka. Harta surgawi dan duniawi seperti itu sangat langka dan karena dia telah menemukannya, dia harus pergi dan mencoba peruntungannya. Cacing ilahi yang maju. Mata Nuolan bersinar saat dia mengatakan ini. Apa itu? Apa kegunaannya? King Sui belum pernah mendengar tentang cacing ilahi yang maju sebelumnya dan meskipun dia tidak akan meremehkan cacing, dia juga tidak memikirkannya dengan baik. Penggunaannya sangat sederhana. Mereka dapat ditelan oleh binatang iblis, memungkinkan binatang iblis untuk berevolusi menjadi tingkatan baru. Kecakapan mereka akan meningkat satu tingkat, meskipun jumlah kenaikan sebenarnya tidak diketahui. Setidaknya, keseluruhan kekuatan mereka akan berlipat ganda. Nuolan berkata dengan penuh kerinduan. Ketertarikan King Sui terusik. Benda ini pasti dianggap sebagai harta karun yang luar biasa. Binatang iblisnya akan membutuhkan mereka. Misalnya, laba-laba naga iblis, suir panjang, phoenix gelap, dan rin kecil membutuhkan mereka. Bahkan jika dia menaikkan nilai untuk yang paling lemah, kekuatan ganda masih akan sangat berguna. Selain itu, benda ini memiliki efek yang menentukan dalam meningkatkan bakat binatang iblis setelahnya. Berapa banyak advancing divine worms yang ada? Apakah mereka besar? Apakah mereka kuat? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Cacing ilahi yang maju dianggap sebagai jumlah terbesar di antara hewan harta karun. Beberapa orang sebenarnya tidak menyukainya karena hanya berpengaruh pada binatang iblis dengan kekuatan di bawah 20 miliar kekuatan Dao. Ini dianggap sebagai ramuan obat yang cukup baik di antara harta surgawi dan duniawi, tetapi ketika muncul, seringkali ada setidaknya 3 dari mereka dan tidak lebih dari 8. Ukurannya sebesar sapi dan tidak kuat, tetapi mereka dapat menggali lubang dan tidak mudah untuk menangkapnya. Yang terpenting, ada banyak orang yang mengejar mereka dan akan ada banyak orang yang memperjuangkan dan merebut mereka. Nuolan menjelaskan dengan singkat. King Sui sekarang memiliki pemahaman umum. Tracer Beast cenderung tidak kuat, tetapi kemampuan mereka untuk melarikan diri dan melindungi diri itulah yang membuat mereka tangguh. King Sui sekarang memiliki minat besar pada cacing ilahi yang maju. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk memeriksanya dan mendapatkan beberapa dari mereka untuk membuat binatang iblisnya lebih kuat. Pada saat itu, dia seharusnya bisa berdiri tegak, bahkan jika dia hanya mengandalkan beberapa binatang iblis. Ayo kita coba keberuntungan kita. Mereka mungkin akan menjadi milik kita. King Sui berkata dengan senang hati. Aku akan puas hanya dengan memiliki satu untuk diberikan kepada rubah kecilku. Mata Nuolan menyipit menjadi celah bulan sabit, tampak sangat menggoda. King Sui tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia adalah iblis wanita hebat yang rayuannya lebih besar daripada King Hanye. Meskipun King Hanye memiliki tubuh 9 yin dan sepasang mata yang indah, teknik bela diri yang dia kembangkan bukanlah teknik yang memikat orang lain. Itu berbeda untuk Nuolan, yang fisiknya adalah tubuh rubah abadi yang paling menggoda dan dia bahkan mengembangkan teknik bela diri yang paling menggoda. Untungnya, King Sui memiliki pengendalian diri yang baik dan teknik penglihatan surgawi dan gambar yin yang memiliki efek menjernihkan pikiran. Oh, kapan kita akan berangkat? King Sui memikirkannya dan bertanya. Ayo berangkat sekarang. Seseorang menemukan cacing ilahi yang meningkat kemarin dan saya rasa semua orang menuju ke sana sekarang. Nuolan mulai merasa cemas saat mengatakan ini. Jika mereka berangkat terlambat dan yang lain mendapatkan cacing ilahi yang maju karena itu, dia akan sangat kesal. Semuanya berada di jalur yang benar dan King Sui tidak perlu terus-menerus berada di sini.
Bagaimanapun, orang-orang yang datang akan mengambil nomor antrian dan King Sui akan memberitahu mereka untuk keluar ketika dia bebas. Bagaimanapun, pengobatan penyakit terminal datang dengan permintaan pembayaran yang tidak jelas. Karena itu, dia biasanya tidak sibuk. Setelah membersihkan tempat itu sebentar dan memberitahu yang lain, King Sui pergi bersama Nuolan. Lembah Red Cloud terletak di antara domain Kaisar Utara dan domain Raja Utara. Oleh karena itu, King Sui harus sangat berhati-hati kali ini. Bagaimanapun, bukan hanya orang-orang dari domain Kaisar Utara yang akan pergi. Orang-orang dari domain Raja Utara juga akan pergi. Selain orang-orang ini, dia tidak yakin apakah orang-orang dari tempat lain juga akan pergi. Di permukaan, tampak seolah-olah domain Kaisar Utara adalah kota terkuat, dengan istana ilahi terkuat dan istana abadi Tai. Namun, selain domain Kaisar Utara, ada banyak kota lain dan tidak diketahui jenis ahli yang kuat dan keberadaan lain yang menyembunyikan diri mereka. Bagaimanapun, tidak semua pengaruh kuat bersedia menuju ke domain Kaisar Utara. Ada orang-orang cakap yang berharap melupakan dunia sekuler dengan tetap mengasingkan diri di dunia mereka sendiri, tetapi pertapa terhebat dan paling mampu adalah mereka yang tinggal di tempat terbuka, di tengah sarang bakat-bakat tersembunyi. Dulu ketika dia berada di Istana Ilahi, Dewa Pertempuran Emas mengklaim bahwa dia hanya mengetahui 3 pengaruh yang bisa lebih kuat dari Istana Ilahi, dan 2 di antaranya tidak berada di domain Kaisar Utara. Dia tidak menyebutkan hal lain. Dewa Pertempuran Emas hanya mencoba memberitahu King Sui bahwa sebagai Dewa Pertempuran Istana Ilahi, seseorang tidak boleh sombong dan berpikir bahwa Istana Ilahi adalah yang terkuat dan maha kuasa. Bahkan jika mereka berhubungan baik dengan Istana Abadi Tai, masih ada eksistensi yang mampu menyinggung Istana Dewa dan Istana Abadi Tai. Berita tentang cacing ilahi yang maju telah menyebar dan pasti ada banyak orang yang ingin meletakkan tangan mereka pada mereka. Efeknya pada binatang iblis dengan kekuatan di bawah 20 miliar kekuatan Dao dapat menarik 99% orang. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang memiliki binatang iblis dengan kekuatan 20 miliar kekuatan Dao dan banyak orang membutuhkan cacing ilahi yang maju. Selain itu, Advancing Divine Worms adalah harta surgawi dan duniawi dan dapat dibuat menjadi beberapa bahan alkimia yang paling berharga. King Sui memikirkan monyet besar milik Bei Huangyu. Dia tidak tahu apa itu, tapi kekuatannya pasti lebih dari 20 miliar kekuatan Dao. Ini pasti sejenis spesies yang bermutasi, seperti monyet berhidung pesek versi ledakan. Itu sangat lincah tetapi memiliki kekuatan seorang King Kong. King Sui membawa Nuolan dan menggunakan 9 langkah benua untuk segera tiba di pintu masuk lembah Red Cloud. Itu adalah tempat di mana dia bertemu dengan tim Dewa Pertempuran sebelumnya. Selalu ada banyak orang di sini setiap hari. Ada puncak gunung yang menjulang tinggi, pepohonan jarang, dan rerumputan yang tumbuh subur. Hamparan karpet alami, selain pancaran sinar matahari yang menyinari, membuat tempat itu tampak sangat bercahaya. Hari sudah sore dan banyak orang sedang istirahat di bawah pohon. Sesekali, ada orang yang keluar dan masuk. King Sui dan Nuolan tidak berhenti dan langsung masuk. Orang-orang di luar adalah mereka yang tidak akan memasuki lembah Red Cloud. Itu lebih berbahaya di dalam dan akan terlalu berbahaya bagi kebanyakan orang di luar mengingat kekuatan mereka saat ini. Lembah Red Cloud masih sangat jauh dari tempat ini. Bagaimanapun, itu adalah kedalaman pegunungan ini. King Sui, hati-hati. Aku melihat orang-orang dari gerbang iblis sebelumnya. Nuolan mengingatkan King Sui. King Sui, setelah mendengar itu, mengingat pria berjubah hitam yang dia lihat sebelumnya. Dia tidak terlalu memedulikannya saat itu dan hanya merasa bahwa pihak lain sangat kuat. King Sui tidak akan menggunakan sense spiritualnya pada setiap orang karena itu bukan hal yang sangat sopan untuk dilakukan. Itu bahkan bisa membuatnya kesulitan. Oleh karena itu, kecuali situasi mengharuskannya, dia tidak akan begitu saja menggunakan sense spiritualnya untuk mengamati orang lain. Berpikir kembali,
dia merasa bahwa pria paruh baya berjubah hitam itu pasti dari gerbang iblis. King Sui mengangguk, target kita hari ini adalah cacing ilahi yang maju. Baiklah, semoga kita beruntung hari ini. Saya akan puas hanya dengan bisa mendapatkannya. Jika kita hanya mendapatkan satu tangan, siapa yang akan mendapatkannya? King Sui bertanya-tanya. Yah, kita bisa memutuskan permainan batu kertas gunting. Nuolan dengan bercanda menjawab, seolah-olah dia telah memikirkan metode terbaik untuk menyelesaikan ini. King Sui menggosok kepalanya, tertegun, ini benar-benar metode yang bagus. Lembah Red Cloud. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat lembah Red Cloud. Langit benar-benar dipenuhi awan merah, seolah awan itu terbakar. Bahkan seluruh lembah tertutup warna merah. Tempat ini memiliki perasaan yang sangat indah, tetapi seiring berjalannya waktu, orang akan merasa tidak terbiasa dengannya. Tanah dan aspek lain dari lembah Red Cloud tidak berbeda dari tempat lain. Hanya saja mereka dipantulkan dalam warna merah yang berasal dari awan di langit. Namun, warna merah di tanah sedikit lebih terang. Perkebunan di sini masih hijau. Hanya Red Cloud Grass yang berwarna merah. King Sui telah menerima beberapa dan dia tidak tahu apakah Red Cloud Grass ini berwarna merah karena awan merah di langit, atau jika mereka merah. Dia tidak terlalu memikirkannya, karena itu hanya pemikiran yang lewat. Lembah itu sangat besar dan ada cukup banyak bebatuan yang tingginya beberapa meter. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukannya, kecuali orang tersebut berada di tempat yang paling luas. King Sui melihat puncak yang menjulang tinggi di daerah itu dan sesekali binatang iblis berskala besar yang akan terbang sesekali. Tempat ini sangat besar, di mana kita bisa pergi untuk mencari cacing ilahi yang memajukan. King Sui melihat sekeliling dan mencoba mencari cacing ilahi seukuran sapi yang bisa menggali di bawah tanah. Ini seperti mencari jarum di lautan. Ayo kita coba keberuntungan kita. Itu tidak mudah bagi kami, tetapi juga tidak mudah bagi orang lain. Namun, ada desas-desus bahwa memajukan cacing ilahi seperti rawa merah yang terletak di kedalaman lembah Red Cloud. Jika asumsi saya benar, semua orang harus mencoba peruntungan di sana. Nuolan melihat ke kedalaman lembah Red Cloud dan berkata, "Oh, kalau begitu mari menuju ke rawa merah." "Apakah rawa itu besar?" King Sui bertanya. "Ya, ini sangat besar. Anda akan tahu ketika kami tiba." Nuolan tersenyum dan memimpin untuk membawa King Sui ke rawa merah. King Sui mengeluarkan binatang pembunuh naga. Makhluk ini juga merupakan hewan harta karun dan mungkin bisa menemukan semacam harta karun. 15 menit kemudian, raungan besar tiba-tiba terdengar dan binatang iblis raksasa muncul di depan mereka. Piton gunung hitam bertanduk emas. Kepala piton gunung hitam bertanduk emas ini seukuran rumah dan tubuhnya yang besar sangat tebal dan kuat. Tubuhnya yang beberapa ratus meter melingkar dan memiliki satu tanduk emas besar di kepalanya yang cerah, berkilau, dan panjangnya lebih dari 10 meter. Seluruhnya hitam pekat dan memiliki sepasang mata yang tampak menakutkan. Saat ini, itu mengeluarkan tangisan yang beresonansi. Legenda mengatakan bahwa itu adalah perkawinan silang antara Black Mountain Python dan Golden Hornet Tiger, dan itu sangat kuat. Tanduknya sangat tajam, dan memiliki racun yang kuat. Nuolan tidak terlalu khawatir. Meskipun piton gunung hitam bertanduk emas ini sangat kuat, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi King Sui dan Nuolan. King Sui melihat bagaimana itu menghalangi jalan mereka dengan begitu arogan dan mengulurkan tangan ke arahnya dengan tangan penangkap naga. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.